Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainul Yakin, NIM 205210050, jurusan PIAUD dari kelas B. Dengan mata kuliah Pancasila dan diampu oleh Ibu Ella Munifatus Sa'diyah MH. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah kedudukan, yang ketiga adalah sifat dan fungsi, yang keempat, sistem pemerintahan Indonesia, dan yang terakhir, bentuk hukum negara dan kedaulatan. Definisi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan. Pancasila merupakan nilai dan norma dalam penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Maka dari itu, seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Selanjutnya adalah kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama adalah kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Ketiga adalah Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Maka, setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa, serta ideologi negara dan bangsa. Bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata-kata yang indah, namun semua itu harus kita wujudkan dan diaktualisasikan di dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sumber hukum dinyatakan dalam Ketetapan Nomor 20 MPRS tahun 1966. Ketetapan MPR Nomor 5 MPR tahun 1973 dan Ketetapan MPR Nomor 9 MPR 1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia. Kedudukan Pancasila berdasarkan teori Hans Naviarsky adalah hukum tertinggi terdapat dalam Peraturan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011. Sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan sumber dari segala hukum. Kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup bagi suatu bangsa seperti Pancasila sangat penting artinya, karena merupakan pegangan yang mantap agar tidak terombang-ambing oleh keadaan, bahkan dalam era globalisasi. Pancasila sebagai penyaring budaya yang masuk ke Indonesia. Jadi, Pancasila menyaring dan memilah mana yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia dan sesuai dengan norma yang ada dan hidup sejak lama di Indonesia. Pancasila sebagai tembok kokoh penghalang pelindung bangsa dan Pancasila sebagai tiang kokoh penyangga negara
untuk berdiri melawan segala ancaman dan bahaya di luar lingkup Indonesia. Pancasila juga sebagai jalan kehidupan dan kelangsungan ketatanegaraan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumber kepada Pancasila. Hal ini tidak serta-merta memutuskan Pancasila sebagai dasar negara. Pemilihan Pancasila didapati oleh pendiri negara dengan cara yang istimewa dan dengan perjuangan yang luar biasa. Ada beberapa aspek yang mendasari pendiri bangsa menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Aspek yang mendasari dipilihnya Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek pluralisme kehidupan masyarakat Indonesia, aspek alamiah ketahanan, aspek budaya, aspek agama, dan aspek persamaan nasib. Sifat dan fungsi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ada 3 sifat dan fungsinya. Yang pertama adalah sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila bersifat objektif, maksudnya adalah bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala hukum memiliki arti bahwa setiap produk hukum harus bersumber dan tidak dapat bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang pada akhirnya dikonkretisasikan atau dijabarkan dari Undang-Undang Dasar serta hukum positif lainnya. Yang kedua adalah sebagai pandangan hidup. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup bagi suatu bangsa seperti Pancasila sangat penting artinya karena merupakan pegangan yang mantap agar tidak terombang-ambing oleh keadaan apapun, bahkan dalam era globalisasi. Fungsi terakhir Pancasila yaitu sebagai dasar negara. Pancasila bersifat final, yang dimana Pancasila merupakan dasar negara yang sudah mutlak dan tidak dapat diubah. Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan hukum atau ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut. Sistem pemerintahan Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea 4 menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.
Selain itu, bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Bentuk negara hukum dan kedaulatan. Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukannya amandemen. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum. Sedangkan setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Istilah tersebut dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1, Ayat 3. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.